Teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang ular hijau yang tidak berbisa dan ular yang sering dipelihara sebagai salah satu hewan eksotis bagi para pecinta reptil. Namanya green tree python atau ular sanca hijau yang dalam bahasa Latin disebut Morelia viridis. Para pecinta reptil sering menyingkatnya dengan panggilan GTP. Sanca hijau merupakan ular dalam famili python yang mana keluarga python adalah ular jenis pelilit dan tidak berbisa. Berarti sanca hijau masih sepupu sama ular retik raksasa. Namun sanca hijau tidak bisa tumbuh besar seperti halnya retik yang bisa tumbuh besar sampai 10 meter. Namun corak warna hijau pada sanca hijau sangat cerah dan cantik dan ada variasi titik-titik putih atau kuning sehingga ular ini sangat cantik sekali untuk dipelihara dan risikonya pun tidak terlalu berbahaya karena ular ini tidak berbisa. Ular ini memiliki nama lokal juga, biasa disebut ular condro. Ular condro adalah ular endemik di Papua Nugini dan beberapa pulau di sekitarnya. Ular ini bersifat arboreal, di mana individu ini lebih banyak waktunya beristirahat di pepohonan atau semak rendah. Mereka secara eksklusif aktif di malam hari, suka memangsa tikus, kadal, burung, dan mamalia kecil lainnya. Ular ini penyebarannya diketahui berada di Kepulauan Aru, Irian Jaya. Sedangkan untuk status konservasi ular condro tidak memiliki masalah konservasi, namun seiring waktu ular ini sering dieksploitasi secara berlebihan, membuat ular ini memiliki popularitas yang tinggi dan akhirnya sering dipergunakan dalam perdagangan hewan eksotis. Sehingga bisa saja mengancam populasi ular ini. Karena hal itulah, maka ular condro mendapat perlindungan undang-undang di Indonesia. Ular condro pada ukuran dewasa setidaknya bisa tumbuh sampai 2 meter. Pada usia dewasa, tidak hanya berwarna hijau saja, tapi ada yang berwarna biru. Yang uniknya lagi dari ular ini, ternyata di usia anakan atau ular muda, ular-ular ini bukan berwarna hijau atau biru seperti penampakan ular dewasanya. Namun ular-ular sanca hijau di usia muda memiliki warna yang berbeda yang kadang berwarna merah dan kadang ada yang berwarna kuning. Anakan ular ini dari yang berwarna merah dan kuning di usianya 1 atau sampai 4 tahun akan bertransformasi ke warna dewasa yakni ke hijau atau biru. Transformasi ini kita kenal dengan istilah entogenesis. Teman-teman tahu tidak? Ular hijau satu ini sangat populer dalam beberapa dekade loh. Banyak sekali orang luar negeri yang melakukan penangkaran ternak kepada ular ini. Penangkaran pertama yang tercatat dilakukan oleh Henry Kratzer di Swiss pada tahun 1961. Sedangkan orang bernama Carl Switak adalah orang pertama yang berhasil menetaskan telur ular hijau ini di Amerika Serikat, di mana indukannya didapatkan secara liar pada tahun 1973. Sedangkan penangkaran pertama di Amerika Serikat dilakukan di kebun binatang Seguin County pada bulan Oktober tahun 1976. Dan ada seorang penghobi swasta pertama di Amerika juga, yang artinya seorang pecinta hewan ini yang bergerak secara independen. Pertama kali yang membiarkan ular ini bernama Trooper Walsh pada Maret tahun 1977. Jadi tidak heran ular piton hijau satu ini sekarang warnanya bukan hanya hijau saja, tapi banyak sekali warna-warna bervariasi yang keluar dan langka diakibatkan para pecinta ular ini mau membiarkan ular ini. Para peternak ini, menurut saya di Indonesia, banyak penghobi independen yang juga jadi peternak. Mereka biasa disebut para penyihir genetika. Mereka mempelajari morf daripada ular ini, kemudian dikawin silang antara corak warna yang berbeda, sehingga menghasilkan anakan-anakan yang mungkin tidak pernah ada di alam. Di mana anakan ular tersebut memiliki warna-warna yang berbeda dari induk aslinya, sehingga menjadi jenis ular dengan warna langka. Sebenarnya dengan adanya manusia-manusia yang mau mengembangbiakan ular-ular ini menjadi memiliki populasi yang bertambah, jadi ada nilai positifnya, dengan syarat jangan jadi peternak abal-abal ya teman-teman. Jadi harus disertai modal yang cukup, tempat yang memadai, serta tanggung jawab besar dalam memelihara dan beternak ular sanca hijau ini. Jadi bagaimana menurut teman-teman?
Apa ada yang tertarik buat menyihir genetika dari ular-ular sanca hijau ini dan terus melestarikan supaya populasi ular ini bisa bertumbuh terus?